Shalom saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang menghormati pernikahan. Saudara, pernikahan merupakan pelajaran yang tidak mudah untuk dipelajari dalam hidup ini. Realitanya begitu banyak pasangan maupun pemuda-pemudi yang akan masuk dalam pernikahan tidak benar-benar menyadari hal ini. Bila kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan menyadari rencana Allah yang sudah membentuk lembaga pernikahan ini, maka kita sangat menyadari dan menanamkan di hati bahwa pernikahan itu adalah urusan seumur hidup. Dengan demikian bukan main-main saudara. Perlu sekali persiapan dan perlu membekali diri sedemikian rupa untuk melangkah ke jenjang pernikahan tersebut. Untuk seorang dokter ahli bedah, dia perlu belajar bersekolah selama 8-10 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih. Dan itu untuk kepentingan mungkin dia praktek dan menjadi dokter yang terkenal bisa 30, ya paling lama mungkin 35 tahun. Saudara, untuk seorang dokter ahli bedah sekolah demikian lama. Namun untuk pernikahan yang untuk seumur hidup, adakah sekolah yang sudah menyusun kurikulumnya, saudara? Padahal firman Tuhan begitu kaya akan segala pembelajaran tentang hal ini, baik yang tersurat juga yang tersirat. Dan manakala kita benar-benar mau pelajarinya, kita akan juga memiliki pengalaman, kita juga akan dilatih di sana, dan akhirnya kita juga mendapatkan sebuah pembelajaran yang dapat kita juga bagikan pada orang-orang lain, menjadi berkat buat orang-orang lain. Dan itu sangat diperlukan buat pernikahan-pernikahan di dalam Kristus. Banyak pemuda-pemudi yang ingin menikah, tetapi sebenarnya mereka tidak memahami arti dan tujuan dari pernikahan. Namun tetap sangat berani untuk masuk dalam pernikahan, sehingga realita pernikahan mereka terkandas di tengah jalan. Keserasian dan saling mencintai apakah cukup untuk menjadi kriteria masuk ke dalam pernikahan? Berbagai selebritis sebagai contohnya begitu serasi. Mereka pada awalnya merupakan pasangan yang sangat ideal di mata manusia, saling mencintai. Lantas mengapa dalam realitanya pasangan seperti ini pun begitu mudah bercerai? Bahkan tidak hanya sekedar bercerai, menjadi musuh satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa pernikahan bukanlah pelajaran yang mudah, tapi tidak mustahil untuk dipelajari. Karena untuk itulah Kristus sudah mati dan mengorbankan dirinya, membuat kita mampu untuk menerobos dan beroleh sukacita dalam pernikahan tersebut, pernikahan seumur hidup. Mari kita pikirkan apa yang dapat mempertahankan sebuah hubungan pernikahan. Apakah uang? Saudara bisa melihat beberapa banyak orang memiliki banyak uang. Bahkan artis-artis itu memiliki banyak uang. Namun seringkali seseorang berkata, aduh sangat tidak beruntung diriku. Jadi orang miskin, jutaan dolar kayak tidak memilikinya. Kalau toh aku memilikinya, mungkin aku akan bisa lebih aman dalam menjalani pernikahan. Saudara, ternyata juga tidak. Mereka yang memiliki banyak uang tetap bisa saja tidak bertahan pernikahannya. Beberapa wanita berpikir, wah jika aku memiliki anak, tentu aku bisa memikat hati suamiku sehingga tidak sampai terbawa oleh wanita yang lain. Namun saudara, berapa banyak orang memiliki banyak anak juga ternyata juga bisa terjadi pernikahannya tidak dapat bertahan. Oh kalau begitu aja yang cantik, pria yang tampan, pasti terpikat itu jarang mereka nanti akan meninggalkan satu dengan yang lain. Saudara, ternyata juga tidak. Jadi, apakah yang dapat mempertahankan sebuah hubungan pernikahan? Jika setiap kita benar-benar ingin mengejar sebuah hubungan pernikahan yang benar-benar bertahan seumur hidup, saudara harus memikirkan
pertanyaan ini baik-baik. Saya sudah mengatakan bahwa ini merupakan pelajaran yang tidak mudah di dalam hidup ini. Tidak sesederhana seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, sehingga begitu mudah untuk menikah kapanpun juga yang diinginkan. Banyak orang tidak memahami arti dan tujuan dari pernikahan itu, bahkan bagaimana bisa mempertahankan pernikahan itu, bahkan menjadikan pernikahan itu sebuah kesempatan menikmati begitu indahnya anugerah Tuhan di sana. Alkitab memberikan banyak sekali nasihat tentang pernikahan. Kali ini kita akan bersama-sama menyoroti nasihat yang ada di surat Ibrani, yaitu di Ibrani 13 ayat 4, yang memberikan beberapa nasihat sangat penting. Hendaklah kamu saling penuh hormat terhadap pernikahan, dan janganlah kamu mencemarkan ranjang pernikahan, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Saudara, saya menekankan dalam kalimat hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pernikahan. Kata yang hendak saya berikan kepada para pasangan pada kesempatan ini adalah penuh hormat. Menjadi pasangan yang dapat dipakai Allah sering menjadi ucapan yang diungkapkan oleh pemuda-pemudi saat mereka memimpikan sebuah pernikahan. Itu hal yang indah, hal yang baik, patut untuk diperjuangkan. Namun saudara, hal yang sangat besar itu tidak akan tercapai manakala tidak diperhatikan dari hal-hal yang paling kecil. Sebagai contoh, seringkali kita berharap bahwa pasangan yang menikah itu akan tetap bahagia dalam pernikahannya, dapat memiliki hubungan yang harmonis sepanjang masa, saudara. Namun jika tidak tahu bagaimana caranya untuk saling menghormati, maka ini menjadi harapan yang sia-sia, harapan yang mustahil dapat dipakai oleh Allah. Oh, itu merupakan tema yang indah. Jika saudara sungguh-sungguh berharap bahwa pernikahan saudara dapat dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, mulailah dari hal yang kecil. Saudara harus tahu bagaimana cara menghormati pernikahan saudara. Mengapa kita perlu untuk menghormati pernikahan? Di surat Ibrani tadi dikatakan bahwa Allah akan menghakimi manakala kita tidak menghormati pernikahan. Allah turun tangan untuk bertindak atas pernikahan itu. Saudara harus mempertanggungjawabkan cara saudara memperlakukan pernikahan dan pasangan saudara di hadapan Allah. Jika saudara tidak mengizinkan Allah untuk mengatur kehidupan saudara secara pribadi, saya yakin saudara juga sulit untuk mengatur pernikahan saudara. Saudara tidak dapat mengatur keluarga saudara dengan baik, karena pernikahan saudara tidak dapat dipisahkan dari campur tangan Allah. Orang-orang yang hidup tanpa Allah di dalam hati mereka tidak peduli dengan hati nurani. Mereka juga tidak tahu bagaimana menghormati manusia atau pernikahan. Oleh karena itu, sulit bagi orang seperti itu untuk memiliki pernikahan yang langgeng. Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati pernikahan? Pasangan harus belajar cara saling menghormati. Saling menghormati tidak dilakukan hanya pada hubungan suami istri. Saling menghormati itu juga sangat diperlukan di dalam setiap hubungan manusia. Seperti Alkitab juga mencatatnya di dalam Roma 12 ayat 10. Dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuhan tahu bahwa dalam setiap hubungan perlu sikap yang saling menghormati tersebut. Ketika saling menghormati tidak ada hilang, maka yang terjadi kita akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Saling bukan berarti menuntut pihak pasangan untuk memulai. Saya sudah melakukannya, kapan dia? Saudara, saling itu
selalu harus kita sadari bahwa itu dimulai dari diri kita sendiri. Apakah pihak lawan akan benar-benar membalasnya? Itu adalah tanggung jawab pihak lain. Namun dari diri kita sendiri, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah dicatat tadi dalam Roma 12 ayat 10. Saling mendahului dalam memberi hormat, apalagi terhadap pasangan sendiri. Sering kita berpikir, bagaimana kalau saya sudah berusaha melakukannya terlebih dahulu, tapi ternyata pasangan saya tidak pernah membalas segala apa yang sudah saya upayakan untuk menghormati dia, untuk melayani dia, dan melakukan segala hal dari diri saya. Saudara, Paulus mencatat di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Dikatakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam terjemahan lama disebutkan sebagai kami hamba Allah. Yaitu dalam hal apa, saudara? Di situ disebutkan berbagai macam hal, dan satu hal lagi, Paulus juga mengalami saat-saat dia dihormati demikian rupa, dan juga saat ketika dia juga dihina. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Saudara, pelayan Allah, hamba Allah itu, kalau saudara baca ayat-ayat di 2 Korintus 6 ini, adalah seorang yang penuh kesabaran, lapang hati, siap direndahkan tapi tidak akan jadi rendah atau menjadi merasa terhina, siap menderita karena kebenaran, namun tetap dapat bersuka cita karena melayani dia. Dan dalam hubungan pernikahan pun kita dipanggil untuk menjadi pelayan, menjadi agen penebusan, dan menjadi pelayan hamba Allah buat pasangan kita juga. Dari pemahaman tersebut, maka saling menghormati itu sangat diperlukan dalam semua hubungan, apalagi hubungan suami istri. Saudara harus memahami hal ini jika kita semua menginginkan sebuah hubungan pernikahan yang langgeng. Saudara harus tahu bagaimana cara menghormati. Saudara juga harus memulainya dari sekarang. Kalau saudara berkata, saya sudah dari zaman dahulu kala, ya dahulu kala, sekarang bagaimana? Apakah terus dan makin saling menghormati satu dengan yang lain? Jika saudara ingin menghancurkan pernikahan, tinggal saudara sering-sering aja memberikan pernyataan, kamu benar-benar idiot ya, kamu bodoh sekali, mengapa kamu tidak punya otak? Bagaimana mungkin keluargamu itu sangat tidak beradab, tidak tahu aturan? Kalau belum manjur, saudara akan berkata, apakah kamu mau bercerai? Ayo bercerai saja. Sering menantang seperti itu, saudara. Jika saudara seorang istri, saudara mengatakan kepada suami saudara, kamu tuh seharusnya ya belajar jadi seperti suami yang itu loh, suaminya si ibu itu, aduh hebat, keren, berhasil. Atau kalau saudara seorang suami sudah berkata pada istri saudara, kamu memang istri yang tidak bisa diharapkan, harusnya kamu belajar deh sama istrinya Pak itulah. Lihat tuh, oh begitu hormat sama suaminya, oh begitu baik sama suaminya. Dengan cara ini, cepat atau lambat, pernikahan akan mudah hancur. Apa yang hendak saya katakan? Tidak saling menghormati adalah cara untuk menghancurkan pernikahan kita sendiri. Saat ini, saya hanya berbicara tentang satu poin, yaitu belajar untuk saling menghormati satu dengan yang lain dalam hal berbicara. Mungkin sudah berpikir prinsip ini terlalu sederhana, kan kita sudah biasa berbicara. Seringkali kita ingin belajar prinsip yang hebat, saudara, padahal ternyata kita belum mahir, bahkan tidak becus untuk melakukan yang satu ini. Kenyataannya kata-kata itu sangat berkuasa. Ia dapat membangun sebuah hubungan, dan ia juga dapat menghancurkan sebuah hubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan mengenai hubungan manusia seringkali
dikarenakan oleh kata-kata yang diucapkan secara ceroboh atau tidak sopan. Untuk menghormati pernikahan, langkah pertama adalah belajar bagaimana caranya saling menghormati dalam berbicara. Kadang-kadang kesalahan tidak dapat dihindari di antara pasangan karena pasangan saudara tidak sempurna. Orang-orang sekeliling kita juga tidak sempurna. Jika pasangan saudara melakukan kesalahan, saudara akan memperlakukan ia dengan sikap bagaimana? Apakah karena dia memiliki kesalahan saudara berhak untuk bersikap tidak hormat terhadap dia? Apakah saudara akan mengecamnya atau saudara mengkritiknya saja, bahkan memperguncingkannya di luar sana? Itu sebuah sikap yang sangat tidak menghormati. Bagaimana mungkin kamu bisa sebodoh ini? Apakah kamu tahu berapa kali kamu melakukan kesalahan ini? Sekecil atau selembut apapun nasihat diberikan oleh pasangan, sikap tak hormat akan muncul dalam perkataan. Toh, kan benar? Ini pasti kamu sudah tidak suka kepadaku karena aku gagal dalam bisnisku. Iya kan? Sudah aku duga. Kalau begitu, aku mau pergi saja dari rumah. Rasakan, urus sendiri rumah. Jangan harap aku akan peduli lagi dengan kalian. Saudara, coba bayangkan yang tadinya begitu bermanis-manis, berjanji seumur hidup, saat ada perjalanan dan tidak mengerti bagaimana cara untuk menghormati dan berlatih untuk saling menghormati, begitu mudah menghancurkan segala perjuangan pernikahan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Atau kesalahan pasangan saudara dalam menyampaikan segala sesuatu akan mengundang respon saudara untuk tetap menggunakan kata-kata yang menyenangkan untuk menerimanya, kata-kata yang dapat memahami dan menangkap maksud baik dari mungkin nasihat ataupun ungkapan yang diucapkan dari pasangan kita, sekalipun mungkin menyampaikannya kurang tepat. Tentu pihak yang melakukan kesalahan dan menyadari memang dia ada kesalahan, dia akan meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan itu. Dan pasangan yang menghormati juga tidak akan menuntut misalnya pasangannya yang berbuat kesalahan belum menyadari dan belum melakukan hal tersebut. Dia akan tetap dengan kesabarannya menolong pasangan itu memperbaiki kesalahan tersebut, bukan justru membantik, menjatuhkan sehingga benar-benar tidak ada harapan, seolah-olah begitu tidak mungkin dia berubah. Dan tidak buru-buru mengatakan pasti. Itu sebuah ungkapan yang sudah menghakimi. Kalau sudah benar-benar merenungkannya, belum tentu semuanya pasti. Sudah perlu menangkap setiap pembicaraan, setiap ungkapan yang disampaikan dari pasangan saudara. Cara berbicara itu sangat penting, saudara. Hal itu akan meningkatkan hubungan setiap kita, apalagi dalam hubungan pernikahan. Sebagai contoh, di dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita juga sering mengatakan kata-kata yang mengapresiasi, menghargai pasangan kita? Manakala pasangan kita mengambilkan air minum, ya entah istri kita atau suami kita, apakah kita mengucapkan terima kasih di sana? Ataukah kita berpikir ya itu kewajiban dia istri kok, dia suami, aku lagi begini, dia harus melakukan lah. Ngapain mesti bilang terima kasih, entar besar kepala. Saudara, sikap menghormati itu dimulai dari perkataan, dan salah satu wujudnya adalah bagaimana kita juga berterima kasih, mengapresiasi semua hal yang sudah dilakukan oleh pasangan kita, pelayanan yang sudah mereka kerjakan, perjuangan yang mereka sudah berikan buat kita. Kalau suami saudara pulang dari pekerjaan, meskipun belum terlihat hasilnya atau hasilnya cuma sedikit pun, hargai itu saudara dan berterima kasihlah. Itu akan menolong pasangan saudara untuk menjadi pribadi yang makin mantap dengan dirinya dan dapat
memiliki kreativitas untuk mengerjakan hal lain lagi, berjuang untuk keluarganya. Sering dengan berjalannya waktu, sering kita justru lupa. Bahkan kita tidak bilang terima kasih, kita ngambek kalau nggak dibuatkan minuman, ngambek kalau istri atau suami salah melakukan segala sesuatu yang tidak kita inginkan, yang kita biasanya sudah memberitahu dan dia lupa. Bahkan kita cuma berkata, ambilkan itu. Hei, air minumnya mana? Saudara, pasangan kita memiliki nama, betul? Daripada bilang, hai bagus kok dibilang sayang, aneh sih. Aku nggak biasa pakai kata sayang. Oke, kok menurut saudara tidak biasa pun. Tapi pasangan kita memiliki nama. Atau paling tidak sebut kayak Pap, tolong ya please, saya perlu air, bisakah mengambilkannya? Saya sedang tidak berdaya di tempat tidur karena sakit. Oleh karena itu saudara, untuk lebih sederhananya, saya ingin mendorong setiap pasangan dan siapapun juga bahwa pernikahan adalah suatu hadiah yang diberikan Allah kepada kita semua. Pasangan kita merupakan rekan seumur hidup, teman pewaris kasih karunia. Saudara hanya bisa menikmati dan mengalami kasih karunia Allah sepenuhnya manakala kita benar-benar menghargai dan memiliki hubungan yang baik dengan pasangan kita. Tidak hanya dalam perbuatan, namun juga dalam perkataan. Berbicara mengenai saling menghormati, ada sebuah pokok yang penting untuk ditekankan dan diperhatikan, saudara. Di mana pokok ini sering diabaikan. Seseorang hanya bisa menghormati pasangannya, menghormati sesama, kalau dia dapat menghormati dirinya sendiri. Sebuah contoh, ada seorang suami, dia menangis menghadap pendetanya dan berkata, Pak, saya tidak berniat untuk menyakiti istriku, aku mencintai istriku, mengapa istriku sekarang mau menceraikan aku? Waktu ditanya ternyata dia berselingkuh, saudara. Sang suami mengatakan dia mencintai, dia sangat mengharapkan istrinya berada selalu di dekatnya. Namun sekaligus dia ternyata tidak menghargai istrinya dengan sikap dia justru berkhianat, berselingkuh, berzina dengan wanita yang lain. Sesungguhnya alasan mendasar orang-orang seperti ini adalah ia tidak tahu bagaimana caranya menghormati dirinya sendiri. Bahkan masyarakat saat ini mendidik kita semua untuk memandang ringan terhadap pernikahan, tidak menghormati pernikahan. Mahasiswa-mahasiswi begitu mudah, sebulan dengan si A, sebulan lagi tahu-tahu sudah dengan si B. Statusnya begitu tadinya mesra, kemudian bisa aku benci kamu. Dan dia sudah dengan pasangan yang lain. Begitu tidak cocok, dia cari lagi seorang yang lebih menarik, lebih dibilang cocok dengan dirinya. Itu benih apa, saudara, yang ditanam dalam diri orang tersebut? Konsep tidak menghormati diri sendiri dalam hubungan dengan lawan jenis. Tidak peduli sedalam apapun saudara mengasihi pasangan saudara, manakala saudara tidak dapat menghormati diri saudara sendiri, saudara sulit menghormati pasangan saudara. Saudara akan mudah terjebak untuk menghina pasangan saudara. Saudara harus tahu bagaimana kita menghargai, menghormati diri kita sendiri. Kita harus menjaga kesucian dan harga diri kita. Allah memberikan saudara pada pasangan saudara sebagai hadiah baginya. Tapi ia juga memberikan dirinya sendiri sebagai hadiah buat kita. Bukan hanya ia yang harus menghargai dirinya dan diri saudara, tetapi saudara juga harus menghargai diri kita sendiri. Hubungan pernikahan saudara dapat langgeng hanya ketika saudara berbuat demikian.
menjaga harga diri sendiri. Yang dimaksud di sini, saudara, jangan disalahartikan. Banyak orang menyalahartikan bahwa menjaga harga diri berarti tidak bisa sekecil apapun pride atau kesombongan dirinya terusik. Tidak terusik sedikit, mudah marah dan tersinggung terhadap sekeliling, juga orang yang dianggap mengusik dirinya. Jadi menjaga harga diri yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Pernah ada sebuah berita di Jepang mengenai seorang profesor dari warga negara asing yang tinggal di sana. Profesor ini dia mengendarai mobilnya 88 km per jam, padahal sudah tercatat hanya boleh 60 km per jam. Akhirnya polisi mencegat dia, tilang, saudara. Apa yang terjadi? Dia mengelak, dia bilang, saya tidak melakukan itu. Akhirnya polisi menunjukkan, nih bukti rekam komputer, ada fotonya juga, filmnya. Akhirnya wanita ini tidak peduli dengan surat tilang itu, tidak membacanya, diambil langsung disobek di depan polisinya, dibuang, diinjak-injak. Apa saudara yang terjadi? Dia bukan hanya ditilang tentang pelanggaran kecepatan tadi, tapi dia juga mendapatkan tindakan hukum lebih jauh. Dia sudah menghalangi polisi dan bertugas. Perilaku profesor ini, sekalipun dia seorang yang sukses, dia lupa diri. Dia tipikal kebanyakan orang sudah menjadi sukses dan menjadi lupa diri. Justru bukan menjaga harga diri, saudara. Itu berarti dia tidak tahu menghormati dirinya sendiri. Kita juga sering tidak tahu cara menghargai diri kita sendiri. Kadang-kadang seorang suami begitu percaya laporan berita dari orang-orang sekeliling, baik berita tentang istrinya, tentang anaknya, dan berbagai hal, daripada berita dan laporan dari istri atau anak-anaknya sendiri. Aneh bukan? Apa yang terjadi di sini, saudara? Kita dapat menemui bahwa istri yang seharusnya adalah bagian dari jiwanya sendiri, dia tidak bisa menghargai, tidak bisa mempercayai. Itu berarti dia juga tidak bisa menghargai dirinya dia sendiri. Saat seseorang juga mabuk di jalanan, dia juga membela diri, marah-marah pada polisi saat ditangkap, saudara, mengelak karena dia juga tidak sadar mungkin. Akhirnya apa? Zaman sekarang teknologi canggih, yang terjadi tinggal tunjukkan saja laporannya dan itu diedarkan kemana-mana. Apa yang terjadi? Malu, saudara. Pasangannya malu, orang tuanya malu, anak-anaknya ikut malu. Itu adalah salah satu cara bagaimana seorang tidak menghargai dirinya sendiri. Kesimpulannya, tidak menghormati diri sendiri itu berarti menghina diri sendiri, menghina anggota keluarga kita yang lain juga. Sering kita tidak mau dan begitu marah kalau seorang menyinggung harga diri kita dan kita merasa begitu terhina. Tapi berapa banyak kita sendiri membuat diri kita sendiri menjadi terhina karena perilaku dan kata-kata kita sendiri. Saat kita menghormati diri kita sendiri, kita tidak hanya menghormati pasangan, tapi kita juga menjaga kesucian dan harga diri kita. Inilah alasan yang mendasari kitab Ibrani memperingatkan kepada kita untuk menghormati pernikahan. Karena Allah yang akan menghakimi, Allah akan melihat hubungan pernikahan kita dan mendapati bagaimana kita memperlakukan pernikahan di dalam hidup kita. Allah ikut campur menjadi pihak dalam pernikahan kita. Karena itu kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan di dalam hati kita. Biarkan Allah yang memerintah hidup kita. Dengan cara ini, ketika kita berdua datang mendekat bersama-sama, Allah akan memberkati pernikahan kita. Apa tujuan dari pernikahan, saudara? Hubungan pernikahan bukan hanya untuk hahaha, saudara, menikmati dunia ini berdua saja. Sebenarnya justru kalau kita menyadari
Dua orang yang bersama-sama hidup dari pagi hingga malam bisa hanya menyiksa jika tidak rukun, saudara. Bayangkan, makan bersama, tidur bersama dengan orang yang sama 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, dan terus bertahun-tahun. Untuk pasangan seperti ini, bila tidak rukun, dunia akan menjadi neraka, saudara. Neraka akan dialami di bumi. Ini juga merupakan alasan bagi orang yang menikah untuk memilih bercerai pada akhirnya. Allah menggambarkan hubungan yang harmonis itu seperti di taman, saudara. Dan Tuhan menginginkan kita, Dia menciptakan pernikahan itu. Tuhan merindukan pernikahan itu menjadi sesuatu yang menjadikan masing-masing begitu baik, indah. Kidung Agung 4 ayat 10-16 mengungkapkan itu seperti taman. Ada buah-buahan yang menyegarkan, yang menguatkan, yang mengenyangkan. Ada bau harum dari mur dan segala hal diungkapkan di sana. Saudara, mengapa orang senang mengunjungi taman? Di sana ada rumput, ada danau, ada aliran sungai dan berbagai hal. Saudara bisa baca di dalam Kidung 4 ayat 10-16. Kondisi yang menyegarkan dari pernikahan kita itu akan mengundang orang-orang untuk rindu, untuk mendekat, beroleh kesegaran, kesehatan jiwa dan rohnya. Bahkan dikatakan dalam Kidung Agung itu ada ungkapan-ungkapan yang manis di sana, bagaikan madu, susu, semerbak pula. Bagaimana dengan pernikahan kita? Kidung Agung 4 ayat 10-16. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Saudara, masih adakah kata-kata yang menghargai satu dengan yang lain, yang bisa mengapresiasi seperti ini, saudara? Apakah benar-benar kasih kita kepada pasangan kita benar-benar boleh dirasakan? Ataukah kita bersikukuh dengan cara kita? Caraku mengasihi ya begini, caramu terserah. Kalau kamu gak bisa ikut, ya salahmu sendiri, kamu akan menderita. Itu keegoisan, saudara. Bukan saling menghormati. Seorang yang menghormati pernikahannya, dia juga akan mengetahui caranya bagaimana bisa bahasa kasihnya sampai kepada pasangannya. Entah itu dengan ucapannya menghargai lebih, ataukah dengan melayani pasangannya, ataukah dengan memberikan kejutan-kejutan buat dia. Saudara harus menemukan sendiri bahasa kasih itu pada pasangan saudara. Demikian juga kalau saudara memiliki anak-anak, bahasa kasih itu perlu supaya apa? Bisa bertemu, bisa benar-benar merasakan kasihnya satu dengan yang lain. Kita pikir kita sudah mengasihi, belum tentu pasangan bisa merasakan dikasihi. Manakala cara saudara menyampaikannya berbeda. Satu bahasa Perancis, satu bahasa Indonesia. Kalau tidak pernah ada titik temu, akhirnya tidak bisa sampai. Yang bahasa Perancis harus memahami bahasa Indonesia, bahasa Indonesia harus memahami bahasa Perancis, supaya mereka bisa berkomunikasi. Demikian juga bahasa kasih. Ayat 11, bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu. Luar biasa, saudara. Ucapan-ucapannya itu ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang benar-benar menyegarkan, menguatkan. Dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Saudara, gunung Libanon itu ada kayu-kayu Libanon yang dipakai untuk membangun tabernakel, kemah suci, saudara. Kayu-kayu yang kuat ada di sana. Bau pakaianmu, pakaian itu menceritakan sikap hidupnya begitu indah. Sikap hidup yang menghasilkan sebuah kekuatan buat pasangannya, buat orang-orang seluruh keluarganya.
Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Saudara, hubungan pernikahan itu harus dihormati sebagai hubungan yang eksklusif. Begitu banyak sekarang dosa-dosa seksual di mana pasangan bisa dengan mudahnya bertukar-tukaran. Sangat menjijikkan, saudara. Dan itu sangat jauh dari rencana Allah. Allah sudah menyuratkan di dalam Kidung Agung ini bahwa pernikahan itu sebuah kebun tertutup. Orang bisa ingin dekat, ingin menikmati kesegarannya, tapi dia tidak bisa masuk ke pernikahan itu. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahan yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu, kayu manis, macam pohon kemenyan, mur, gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Itu semua menceritakan wewangian, saudara. Rempah-rempah yang harum. Ada bau harum dari pernikahan itu. Manakala kita dapat saling menghargai, menghormati, baik dengan perkataan juga dengan sikap dan perbuatan kita. Sebenarnya siapa saja yang patut menghormati pernikahan, saudara? Ibrani 13 ayat 4 tadi berkata, kamu semua ini sekalipun juga terkait dengan yang namanya jangan sampai tidak menghargai, tidak menghormati pernikahan dengan cara berzina. Tapi jangan saudara hanya fokus di situ, saudara. Manakala perkataan kita tidak menghormati, itu termasuk juga tidak menghormati pernikahan. Manakala kita katakan kamu semua, itu berarti suami, istri saling menghormati. Demikian juga anak menghormati pernikahan orang tuanya. Sehingga manakala misalnya pernikahan orang tuanya ini sangat menderita, sangat tidak baik pun di pandangan anak, tidak bisa sewenang-wenang anak memisahkan pernikahan orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua juga tidak bisa tidak menghargai dan menghormati pernikahan anaknya. Keputusan, cara, dan nilai-nilai pernikahan anak tidak selalu sama. Mungkin ada yang jauh berbeda dari kita. Tidak ada hak buat kita untuk memisahkan pernikahan itu, atau menekan, mendera sedemikian rupa, menghina, baik itu menantu, walaupun mereka belum bisa tinggal lepas dari rumah kita. Masih ada serumah pun. Tidak mentang-mentang seperti itu pun kita boleh tidak menghargai pernikahan mereka. Saudara, keutuhan pernikahan itu sangat bergantung bagaimana anak saudara juga bisa meninggalkan orang tuanya. Ayahnya dan ibunya itu bukan berarti tidak peduli pada orang tua. Namun benar-benar bisa saudara juga melepas mereka ke masa depan. Melepas mereka untuk memiliki keluarga sendiri dengan gaya mereka sendiri, dengan cara dan nilai-nilai yang baru yang mereka bentuk, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi menghormati pernikahan itu juga menghormati pernikahan orang-orang dalam komunitas kita. Nah, komunitas kelompok kecil, komunitas jemaat dalam ibadah raya, sehingga tidak dengan mudah atau sewenang-wenang bisa saling menggoda, bahkan berani merebut pasangan orang lain dalam komunitas. Amit-amit, saudara. Hal itu harus dijauhkan. Dan menghormati pernikahan itu tidak hanya terkait dengan yang namanya perzinahan dan percabulan tersebut. Tentu, manakala seorang benar-benar menghargai dan menghormati pernikahannya, dia akan sangat menjauhkan diri dari yang namanya dosa-dosa seksual yang hari-hari ini begitu menggoda, saudara. Baik lewat WA, HP, medsos, internet, dan berbagai hal. Manakala kita memiliki pernikahan yang indah, yang saling menghormati,
pernikahan kita akan dengan mudah, saudara, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk pernikahan yang lain. Ada seorang wanita, dia memilih bekerja jauh dari keluarganya. Mengapa? Karena dia tinggal bersama keluarga besar, dan keluarga besarnya tidak bisa menghargai dia, dan pasangannya tidak bisa melindungi dia, tidak dapat membela dia. Dia memilih untuk jauh dari keluarganya, bekerja di luar kota. Apa yang terjadi? Dia tidak tahan. Dan Alkitab juga berkata, kamu tidak akan kuat bertahar-taharan. Ada dalam 1 Korintus 7. Dengan demikian, dia tergoda dan dia jatuh dalam dosa seksual. Dia menyesal, dia mencari pertolongan, dan akhirnya dia bertemu dengan pernikahan yang diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat. Dia mendapatkan nasihat, dan orang ini akhirnya bertemu Tuhan lewat pelayanan dari suami istri ini, dan dia menerima Tuhan, dan dia kembali pada keluarganya dipulihkan. Saudara, dia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kembali ke rumahnya. Betapa bahagia kita sebagai pasangan yang melayani, dan juga betapa bahagianya Tuhan melihat apa yang sudah terjadi dalam pernikahan wanita tersebut, saudara. Saudara tentu rindu kan untuk Tuhan bisa memakai saudara menjadi berkat dalam pernikahan saudara. Maliaki 2 ayat 15 mengatakan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah proses. Kita masuk dalam proses untuk menjadi keturunan ilahi. Tidak hanya melahirkan keturunan ilahi, tapi juga diri kita masing-masing makin diproses untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Maliaki 2 ayat 15 berbunyi, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara mungkin bingung, apa itu keturunan ilahi? Saudara, manakala kita percaya kepada Tuhan, kita memberi diri kita dibaptis, benih ilahi itu ada dalam diri kita, dan Tuhan mau itu benar-benar terus bertumbuh. Keturunan ilahi, pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus itu muncul lewat kita masuk dalam pernikahan. Saudara siap untuk mencapai tujuan itu? Jangan lupa untuk saling menghormati, dan belajarlah untuk menghormati, termasuk menghormati diri kita sendiri. Hubungan yang menjadi bermakna, hubungan yang seperti itu akan memberkati di sekitar. Orang-orang yang berhubungan dengan kita akan menemukan oasis mata air di padang gurun. Dan padang gurun persoalan, padang gurun kesulitan mereka. Mereka akan berkenalan dan mengenal kita. Mereka akan mengenal kita dan mulai membuka diri untuk berbicara, memohon pertolongan, dan membagi bebannya di dalam hatinya dengan saudara, dengan kita. Banyak orang memiliki beban di dalam hatinya, tetapi mereka harus tersenyum kepada orang lain. Munafik, saudara, karena tidak ingin berbagi dengan orang yang tidak tepat, yang tidak tahu masalah pribadi mereka dan tidak dapat memahami persoalan mereka. Mereka butuh pertolongan. Hanya Allah yang dapat menolong mereka. Tetapi Allah ingin memakai orang-orang Kristen, kita, pasangan-pasangan yang ada untuk menolong mereka. Kita adalah saluran Allah yang digunakan oleh Allah untuk memberkati orang-orang seperti ini, saudara. Pasangan yang seperti ini akan sangat menjaga dirinya, kan juga menjaga pasangannya
untuk tidak terjerembab dalam dosa-dosa seksual, mencemari tempat tidurnya seperti yang pesan di Ibrani 13 ayat 4 itu tadi, saudara. Bukan sekedar takut karena penghakiman Allah, tapi karena dia benar-benar mengasihi dan menghargai pengorbanan Kristus yang sudah menebus dosa kita, menebus dirinya. Kristus yang sudah begitu menghargai kita. Orang-orang ini akan sangat peduli dan menghargai Kristus dengan cara hidupnya terjaga dalam kekudusan. Hubungan kita dengan Tuhan, penghormatan kita kepada Tuhan dan pasangan akan menjadikan hubungan kita seperti oasis di padang gurun, taman yang menyegarkan, yang berbau harum, menarik orang-orang di sekeliling kita. Allah akan memakai kita semua untuk memberkati banyak orang dan memimpin mereka untuk mengenal Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, alat yang indah di tangan-Mu. Dengan kami menyadari dan berlatih terus bagaimana kami menghormati pernikahan. Pernikahannya adalah anugerah Tuhan, hadiah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mau memulainya Tuhan dari diri kami sendiri, dari menghormati diri kami sendiri. Lewat kebenaran firman-Mu ini, ajar kami juga dapat menghormati tidak hanya pernikahan kami, juga menghormati pernikahan saudara-saudara seiman kami, dengan saling menjaga di dalam komunitas kami, saling menjaga di dalam keluarga besar kami, saling menghargai satu dengan yang lain di dalam hubungan pernikahan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu ini ya Kudus, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan, melewati setiap masalah, melewati setiap gelombang-gelombang, badai-badai kehidupan yang harus kami lalui dalam kehidupan berkeluarga. Engkau kemenangan kami, Engkau yang ada di tengah keluarga kami, Engkau ada di antara hubungan-hubungan kami Tuhan. Engkau yang sudah sangat menghormati kami, ajar kami menghormati Engkau, ajar kami juga menghormati pasangan dan orang-orang sekeliling kami. Kita puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya.